Selamat pagi. Wow, senang sekali bisa sekali lagi berjumpa dengan Anda di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya pagi hari ini Tuhan ingin sekali untuk memberkati kita. Tuhan ingin sekali memulihkan keadaan saudara. Tuhan sangat ingin untuk mengadakan mujizat di hidupmu, sebab kasih-Nya jauh lebih besar dari segala sesuatu. Karena itu pagi hari ini mari kita datang dengan sebuah kerinduan. Mari kita datang dengan sebuah kelaparan dan kehausan hati kita akan Tuhan. Dan saya percaya di daerah yang lapar dan haus, maka di situ Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya, mencurahkan hadirat-Nya. Amin, saudara. Karena itu terus miliki hati yang lapar dan haus dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Nah, untuk itu pagi hari ini mari kita datang di hadirat Tuhan, ya, bawa hati kita kepada Tuhan. Haleluya, kita naikkan satu pujian ini. Mari katakan sama-sama. Haleluya. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus, Kau Tuhan, oh, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan. Sekali lagi mari katakan dipenuhi kemuliaan. Haleluya. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Amin. Kau saja yang suci, Kau saja
saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan, oh, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan. Katakan sekali lagi, Kau saja, oh saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan, oh Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan, oh Kau layak terima glori, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan, haleluya, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami menyembah-Mu, sebab Engkau yang layak, hanya Kau yang layak disembah. Oh, pujian yang terbaik layak diberikan kepadamu, Allah yang hidup untuk selamanya. Kami menyembah-Mu, meninggikan-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Hiara lama takkan darah morodo. Haleluya. Yesus, betapa dicintai tempat kediaman-Mu, lebih dari segalanya. Oh, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak disembah. Oh, kiara lama takkan darah morodo. Yesus, oh, kami meninggikan-Mu Tuhan pagi ini dengan hati yang lapar dan haus. Kami tinggikan Engkau. Oh, haleluya. Oh, kiara lama takkan darah-Mu, kinara lama
katakanlah haleluya. Yesus kirana naramu haleluya. Hanya Kau yang layak kami sembah pagi ini Tuhan. Tiada yang lain seperti-Mu. Hanya Kau yang layak diagungkan, melebihi segalanya. Engkau yang bertakhta di atas pujian umat-Mu. Kekuatan yang baru Kau beri, pengharapan di dalam-Mu ya Tuhan. Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Orala patagara la pada. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini karena Engkau Allah yang baik buat hidup kami. Biar mata kami terus boleh melihat rancangan-Mu di hidup kami. Thank you Lord. Haleluya. Mari semua kita angkat tangan kita. Katakan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Ku rindu menyembah-Mu. Ku rindu menyembah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya hanya Engkaulah kekuatan kami. Engkau sumber pengharapan hidup kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang selalu bersama dengan kami. Pagi hari ini hati kami dipenuhi dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Hati kami dipenuhi kerinduan karena kasih, karena cinta akan Tuhan. Melebihi segalanya apapun ya Tuhan. Sehingga persoalan kami yang kami hadapi tidak akan pernah bisa mengubah sikap hati kami untuk terus mencintai-Mu. Untuk kami perlu terus tinggal di hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi ini. Kami bersyukur karena Engkau telah menjamah hati kami. Diserahkan waktu di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap merenungkan firman Tuhan. Katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Wow, saya percaya bahwa hadirat Tuhan itu selalu menjadi pengharapan buat saudara dan saya. Amin.
Amin. Dan di dalam hadirat Tuhan kita bisa menemukan sebuah jalan keluar untuk apapun yang kita alami. Karena itu teruslah tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ya, dengan sengaja Anda datang kepada Tuhan. Dengan sengaja kita menghampiri takhtanya. Saya percaya Tuhan tidak pernah menolakmu. Dia bersama dengan kita senantiasa. Sehingga dari situlah kita selalu melihat pengharapan yang baru dalam Tuhan. Amin. Selalu melihat sebuah pengharapan, pertolongan daripada Tuhan masih berlaku buat hidup saudara dan saya sampai hari ini. Karena itu tetap semangat untuk terus berada dalam hadirat Tuhan. Itulah kekuatan hidup kita. Amin. Nah, kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita. Tetapi sebelumnya saudara, kalau hari-hari ini saudara dalam pergumulan, ya terus tanpa jemu-jemu, saya mau berdoa buat Anda. Sehingga saya percaya mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Karena itu masukkan permohonan doa Anda di live chat yang telah dibuka. Nanti di ujung akhir di acara Kurenungkan Firman-Mu pagi ini, saya akan berdoa buat Anda. Amin. Oke, mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita, saudara. Sebentar, saya taruh gitar dulu. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-31. Ya, Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-31 sudah mulai ya. Matius pasal 13, ayat 31. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan satu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Nah saudara, ini adalah sebuah perumpamaan-perumpamaan yang Yesus berikan kepada orang banyak untuk mengajar mereka. Nah salah satunya yang hari ini akan kita pelajari adalah tentang penaburan sebuah benih biji sesawi. Ya, dikatakan biji sesawi itu paling kecil. Dikatakan ayat yang ke berapa tadi? Ya, ayat yang ke-33 dikatakan, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama, ayat yang ke-32, ya 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Jadi biji sesawi itu adalah bagian benih yang paling kecil. Paling kecil. Kenapa diambil sebagai perumpamaan biji sesawi? Karena kita ini saudara diminta untuk memperhatikan hal yang paling kecil dalam kehidupan kita. Karena hal yang kecil itu bisa berpengaruh banyak hal. Saudara bisa memulai kesuksesanmu melalui hal yang kecil. Atau juga bisa menghancurkan kehidupanmu dari hal yang kecil juga. Karena itu saudara, Tuhan memberikan perumpamaan biji sesawi, biji yang paling kecil. Tapi kalau biji yang kecil itu dia ditaburkan dan dia bertumbuh, maka dikatakan memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ini bukan hanya bicara soal iman sebiji sesawi. Ya, bukan hanya itu. Tapi Yesus sedang berbicara kepada kita untuk memperhatikan hal-hal yang kecil. Hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita. Karena itu hal yang kecil itu adalah awal daripada Anda membentuk sesuatu. Baik itu keberhasilan atau kalau kita tidak berhati-hati pada hal yang kecil. Maka sesuatu yang besar yang dari Tuhan pun bisa hancur. Karena itu perhatikan hal yang sederhana
dalam kehidupan kita, hal yang kecil dalam kehidupan kita. Dari situ kita akan terus mengalami pertumbuhan. Dan saya percaya ketika hal yang kecil itu diperhatikan, lalu bertumbuh, maka itu akan menjadi sesuatu yang besar di hidup kita. Karena itu mulailah dari hal yang sederhana. Ya, mulai dari hal yang kecil dalam kehidupan Anda. Maka kita akan melihat sesuatu yang besar yang Tuhan percayakan buat hidup kita. Amin. Amin. Nah, karena itu saudara, kalau saudara suka judul perenungan pagi hari ini adalah memperhatikan hal kecil. Ya, tema daripada perenungan saya pagi hari ini adalah memperhatikan hal kecil. Bagaimana kita memperhatikan hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita, yang terjadi di sekitar kita. Karena itu menjadi bagian yang sangat penting. Tadi saya bilang, kalau hal kecil kita perhatikan, kalau hal kecil itu kita perhatikan baik-baik, maka yang kecil itu akan bisa membuat sesuatu yang besar di hidup kita. Dan dari hal yang sederhana kita bisa melihat keberhasilan. Dari hal yang sederhana kita bisa melihat bagaimana akan terjadi sebuah promosi dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, ada 3 sikap yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tidak meremehkan. Nah, ini penting. Ya, tidak meremehkan. Orang yang meremehkan itu, saya selalu bilang, orang yang meremehkan itu adalah orang yang kehilangan sikap berjaga-jaga. Orang yang meremehkan adalah orang yang kehilangan sikap berhati-hati dalam hidupnya. Dan iblis, selalu saya bilang bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum, yang hendak menerkam orang-orang yang tidak berjaga-jaga. Makanya Alkitab menasehatkan kepada saudara dan saya untuk terus berjaga-jaga. Alkitab menasehatkan kita supaya tidak meremehkan sesuatu, apapun itu. Ya, sekalipun itu hal yang kecil, yang sederhana, kita tidak bisa meremehkan. Begitu kita meremehkan, maka kita kehilangan sebuah kesempatan sebenarnya. Untuk apa? Untuk memulai sesuatu. Tapi kalau kita hari ini memperhatikan hal yang kecil, yang sederhana, yang terjadi buat hidup kita, lalu dengan sungguh-sungguh kita memperhatikannya, saya percaya saudara bahwa kehidupan kita di situ akan dibangun kepada hal yang baik, pada hal yang benar. Amin. Amin. Ada beberapa prinsip tentang meremehkan. Jangan meremehkan, tidak meremehkan. Kenapa? Setialah pada perkara kecil. Sebab waktu kita setia pada perkara kecil, Tuhan itu akan mempercayakan kita pada perkara yang besar. Amin. Kalau kita setia kepada perkara yang kecil, maka Tuhan itu akan mempercayakan kepada perkara yang besar. Jadi dari hal yang sederhana saja dalam kehidupan saudara, waktu kita setia, waktu kita bertanggung jawab, waktu kita mulai memperhatikan dengan baik, yang mungkin bagi orang lain tidak terlalu populer. Tetapi kalau itu selama itu dipertanggungjawabkan kepada Anda, untuk kita bertanggung jawab pada hal yang sederhana itu, lakukanlah dengan baik. Karena promosi Tuhan itu datang dari situ. Ketika Anda kedapatan menjadi orang yang setia, bertanggung jawab, lalu memperhatikan hal yang sederhana sebagai sebuah tanggung jawab yang perlu diperhatikan, maka nanti promosi datang daripada Tuhan. Itu menyertaimu. Kepercayaan yang lebih besar itu akan datang. Contoh dalam Alkitab adalah seorang yang namanya Daud. Ketika Daud mungkin menggembalakan kambing domba, ya, yang 2, 3 atau 3 ekor. Saudara, pekerjaan yang paling sederhana pada waktu itu adalah seorang penggembala. Tapi justru saudara tahu dari orang-orang yang menggembalakan kambing domba, justru Tuhan memberitahukan pertama kali kelahiran sang juru selamat. Dari hal yang kecil, ini menunjukkan bahwa Tuhan itu ketika melihat orang-orang yang memperhatikan hal kecil, ya, tetapi dia melakukan dengan setia, melakukan dengan sebuah tanggung jawab, melakukannya dengan hati yang tulus. Saya percaya dari situ datanglah sebuah berkat dalam kehidupan saudara. Halo, amin, amin. Karena itu pagi ini jangan meremehkan hal kecil. Daud ketika dia mulai menggembalakan kambing domba yang kata Alkitab cuma 2 atau 3 ekor itu, dia melakukannya, ya, penggembalaan itu dengan apa? Dengan tanggung jawab sampai kepada nyawanya, saudara. Alkitab berkata ketika satu dari kambing atau domba diambil oleh binatang buas, Daud itu lari mengejarnya, ya, mengejarnya. Dan ketika untuk mengambil kambing domba itu, dan ketika hewan buas itu berdiri melawannya, Alkitab berkata Daud menghajarnya. Saudara, menghajar beruang, harimau, singa, itu bukan hal yang mudah.
Tapi Daud meletakkan nyawanya di situ demi sebuah tanggung jawab dari perkara kecil menurut pandangan orang. Tetapi bagi Daud ini adalah sesuatu yang harus dipertaruhkan karena ini adalah sebuah tanggung jawab. Sederhana mungkin bagi beberapa orang, bagi banyak orang maksudnya. Sederhana, tapi bagi Daud ini adalah sebuah tanggung jawab besar. Selama itu sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan itu adalah hal yang perlu dikerjakan dengan sebuah tanggung jawab, maka dia melakukannya dengan baik. Jangan meremehkan sesuatu yang kecil. Selama itu dipercayakan kepada Anda, kerjakanlah sebaik mungkin. Karena dari situlah prinsip tadi yang saya bilang, ketika kita setia pada perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan kita kepada perkara yang besar. Halo, amin. Jangan meremehkan semua tanggung jawab yang diberikan kepada Anda, sekecil apapun. Karena dari situlah mata Tuhan melihatnya. Nah, saya percaya ketika Daud melakukan itu dengan sebuah tanggung jawab, bahkan nyawanya itu diletakkan di atas tanggung jawab itu, Tuhan itu melihatnya. Dan saya percaya ini juga salah satu alasan kenapa Daud menjadi the next raja. Ya, salah satu alasan. Ketika mungkin belum diumumkan, ketika Tuhan melihat sikap Daud yang penuh dengan tanggung jawab, sikap Daud yang tidak meremehkan hal yang kecil, ya Tuhan itu mungkin sempat berkata dalam hatinya, the next yang akan menggantikan Saul orang ini. Sudah tidak ada yang lain. Tuhan melihatnya. Karena apa? Daud percaya, Daud setia kepada perkara-perkara kecil. Amin, saudara. Jangan meremehkan, karena itu justru itu yang akan membuat kita ini melihat perkara besar yang Tuhan percayakan buat hidup kita. Amin, saudara. Karena itu kerjakanlah dengan baik semua yang Tuhan percayakan buat hidup kita. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Dan satu sikap yang perlu kita jaga juga, saudara, di dalam mengerjakan perkara-perkara sederhana. Jangan tarik orang pada dirimu. Apalagi orang-orang yang sudah pelayanan. Jangan tarik orang pada dirimu. Tariklah mereka kepada Kristus. Ya, tariklah mereka kepada Tuhan. Tariklah mereka untuk mengasihi Tuhan. Karena itulah sumber dari segala kehidupannya. Tidak boleh kepada kita. Kita ini juga manusia biasa. Ya, para pemimpin dan lain sebagainya. Atau orang-orang yang sudah pelayanan. Tariklah orang kepada Kristus. Bawalah mereka kepadanya. Dan saya telah melihat dalam pelayanan hari-hari ini sama dengan teman-teman tim, dengan Pastor Philip juga. Saya melihat banyak orang datang kepada Tuhan. Ya, dibawa untuk datang kepada Tuhan. Mereka mengalami sebuah pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Dan itu yang membuat mereka bertumbuh. Saudara, setialah kepada hal yang kecil di dalam hati kita yang mungkin tidak orang lain tidak tahu. Orang lain tidak pernah bisa melihat. No. Ya, tetapi biarkan Tuhan yang tahu isi hati kita. Setia untuk terus mengembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Sehingga dari situlah saya percaya Tuhan akan mempercayakan kepada kita hal yang besar. Pada hal yang ajaib. Tidak boleh meremehkan hal yang kecil. Begitu kita meremehkan hal yang kecil, kita sudah kehilangan satu puzzle awal daripada kita membangun kehidupan kita yang dipakai oleh Tuhan. Kita telah melewatkan sebuah kesempatan puzzle awal di mana kita akan melihat bagaimana hidup kita ini dipakai oleh Tuhan. Puzzle awal aja gagal, maka kita tidak akan pernah bisa melihat lebih lagi dalam kehidupan kita. Halo, amin. Karena itu setialah kepada perkara yang kecil. Apapun hari ini, saudara yang pelayanan hari ini, ya mungkin bagi beberapa orang pelayanan ini pelayanan yang tidak terlalu populer. Ya, tidak terlalu dianggap. Saudara, setialah di situ. Setialah di situ. Saya percaya yang Maha Tinggi memperhatikan hidupmu. Amin. Yang Maha Tinggi memperhatikan hidupmu. Dia sungguh-sungguh Allah yang memperhatikan kehidupan kita. Di dalam perkara yang kecil selalu ada promosi daripada Tuhan. Pelayanan yang kita hari ini kita ambil mungkin tidak terlalu dilihat orang. It's okay, tidak apa-apa. Karena Tuhan tuh melihat hatimu. Amin. Lihat Tuhan tuh melihat hidupmu. Kerjakan semua. Sederhana. Pelayanan tidak harus di panggung. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Anda melakukan sesuatu yang tidak dilihat orang. Tapi itu demi memuliakan Tuhan. Lakukan itu, saudara. Setialah di situ. Nanti percaya dengan saya. Tuhan akan percayakan kepada Anda perkara-perkara lebih besar.
Amin. Amin. Karena itu yang pertama ini, prinsip pertama, tidak meremehkan. Jangan meremehkan. Oke. Lalu yang kedua apa? Waktu kita ini memperhatikan hal yang kecil, maka itu akan mempengaruhi apa? Tujuan hidup kita. Nah, ini yang saya mau jelaskan kepada Anda. Ya. Coba ayat yang ke-33 kita baca. Ya, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Jadi ini adalah sebuah pengaruh, sesuatu yang kecil, ya, lalu dimasukkan ke sebuah adonan, lalu tiba-tiba adonan itu berubah rasa seperti daripada yang dipengaruhi oleh ragi itu. Ragi sedikit saja itu mempengaruhi semuanya. Artinya begini saudara. Sesuatu yang kecil yang Anda perhatikan dalam kehidupan kita, itu akan mempengaruhi tujuan hidup kita. Kita semua memulai dari hal yang sederhana. Setiap kita itu memulai dari hal yang kecil. Kenapa? Waktu kita setia, tadi saya bilang, kepada hal yang kecil, maka itu kesetiaan itu melatih sebuah kesetiaan maksudnya. Waktu kita mulai setia dengan perkara-perkara kecil yang kita lakukan, maka itu akan melatih sebuah ketekunan dalam hidup Anda. Nah, ketekunan itu yang membuat kita tidak pernah gampang menyerah dengan situasi. Ketekunan itu yang membuat kita ini tidak mudah goyah oleh situasi yang ada. Dan iblis paling takut, paling tidak bisa menjatuhkan kepada orang yang bertekun. Amin. Orang yang bertekun itu adalah orang yang secara konsisten dia memperhatikan perkara kecil dalam hidupnya, lalu dia mengalami pertumbuhan. Itu bertekun. Nah, waktu kita mengizinkan sesuatu yang sedikit tadi, maka tujuan hidup kita itu akan sangat dipengaruhi. Makanya tadi saya bilang ada sebuah pasal awal yang dibangun di dalam kehidupan kita. Dan itu sungguh-sungguh akan mempengaruhi banyak hal di dalam tujuan hidup Anda. Amin. Karena itu saudara, ayo kita setia kepada perkara yang kecil. Karena di situ akan melahirkan sebuah ketekunan. Waktu kita setia pada perkara kecil, kita melahirkan apa? Selain pertama ketekunan, yang kedua juga apa? Ketulusan. Kenapa disebut tulus? Karena begini saudara, waktu Anda melakukan perkara kecil, tadi saya bilang sesuatu yang tidak terlalu populer, mungkin tidak terlalu dipandang manusia, kita ini mau dapatkan apa coba? Ya, kalau orang tidak tulus, pasti dia tidak akan pernah bisa bertahan di situ. Pinginnya tampil, pinginnya dilihat orang, pinginnya dipuji orang langsung. Tidak, bukan itu. Tapi ketulusan itu bicara soal kesetiaan di dalam hati kita. Secara tadi saya bilang, secara konsisten Anda melakukannya dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Cuman satu motivasi kita apa? Memuliakan Tuhan. Dan dari situ Anda dipuji atau tidak dipuji, Anda dipandang atau tidak dipandang, ya, Anda dapat kredit atau tidak, itu bukan urusan. Yang Anda lakukan Anda adalah melakukannya dengan konsisten. Dan saya percaya audiens kita, kalau Anda sudah melakukan itu, audiens kita cuma satu, Tuhan Yesus. Dia melihat keseriusan Anda. Dia melihat bagaimana ketulusan Anda. Di tengah-tengah Anda tidak dapat pujian orang, Anda terus melakukannya dengan hati. Karena memang pujian manusia bukan tujuan hidup kita. Bukankah begitu? Kita mulai dapat melatih hati kita dengan tulus. Sehingga nanti ketika perkara yang lebih besar yang kita dipercayakan kepada kita, kita tahu kepada siapa kita memberikan kemuliaan. Amin. Dari orang-orang yang bekerja dari hal yang sederhana. Ya, punya kesempatan untuk tidak jujur, tapi dia memilih untuk jujur. Sekalipun untuk jujur kadang-kadang kita ini disalah mengerti banyak orang. Tapi dia tetap jujur di situ. Hatinya tetap tulus di dalam pekerjaannya, tetap tulus di dalam melayani Tuhan. Tidak dapat kredit apapun, tidak dapat tepuk tangan dari orang lain. It's okay, nggak apa-apa. Surga yang bertepuk tangan karena surga mendapati hatimu yang tulus. Dan tujuan hidupmu akan dipengaruhi di situ. Kenapa? Karena saya percaya satu pasti prinsip yang tadi saya bilang. Waktu Anda setia kepada perkara kecil, Tuhan akan berikan pada Anda sebuah kepercayaan perkara yang besar. Nah, nanti
Ketika Anda telah melatih hatimu yang tulus di dalam perkara-perkara kecil. Ketika Tuhan bawa Anda masuk dalam perkara besar, Anda telah dipersiapkan. Paling tidak di sikap hati. Apa itu? Anda tahu ketika keberhasilan yang Anda lalui akan selalu diberikan kemuliaannya kepada siapa? Kepada Tuhan. Bukan kepadamu. Anda tidak mudah menjadi orang yang sombong. Karena Anda mengerti siapa kita, siapa Anda. Anda mulai dari bawah. Dari orang-orang biasa yang mungkin tidak dipandang orang lain. Tetapi karena sebuah kesetiaan pada perkara kecil. Tiba-tiba Tuhan angkat hidup Anda. Dan ketika Anda di atas, Anda pun tetap dengan rendah hati. Semua ini karena Tuhan. Amin, saudara. Semua ini karena kasih karunia daripada Tuhan. Anda bahkan tidak berani sedikit pun mengambil kemuliaan itu. Sebab kemuliaan hanya untuk Tuhan. Sekalipun tetap Anda diangkat oleh Tuhan, Anda tidak berani mencuri kemuliaan. Anda selalu memberikan bahwa ini karena Tuhan. Bukan karena saya. Tugas saya cuma tulus. Tugas saya cuma setia. Tugas saya cuma konsisten bertanggung jawab pada hal yang kecil. Itu tugas kita. Tapi selebihnya yang namanya promosi, kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Dan Anda tahu keberhasilan juga datangnya daripada Tuhan. Itu yang akan terus menyertai hidup Anda dan saya. Amin. Amin. Karena itu saudara, sesuatu yang kecil itu akan mempengaruhi tujuan hidup kita. Ya, baik kalau saya mau ngomong sebaliknya bukan bisa terjadi seperti itu. Kalau kita meremehkan perkara-perkara kecil dalam kehidupan kita, ya justru itu juga sumber kejatuhan kita. Ya, saya sering kali bilang soal contoh Daud, ketika dikatakan raja-raja biasanya maju berperang, Daud meremehkan. Sehingga gara-gara meremehkan itulah ya Daud akhirnya jatuh. Ya, dia pergi naik ke soto istana di situ. Soto istana lalu dia jalan-jalan, dia nganggur. Padahal hari itu harusnya dia maju berperang, tapi dia meremehkan. Dia merasa menang terus, ya. Dia merasa bisa, gak usah aku dah, Yoab aja yang pergi berperang. Akhirnya dia jatuh. Dia menganggap remeh sesuatu. Bahkan yang sederhana aja dia tidak memperhatikannya, akhirnya dia jatuh. Tujuan hidupnya dipengaruhi oleh itu sebenarnya. Ya. Tujuan hidupnya akhirnya dipengaruhi dengan itu. Makanya saya mau bilang buat saudara, kelemahan yang kecil menurut Anda, ini kecil, kelemahan harus tetap diperhatikan. Betul? Kelemahan kita harus kita perhatikan. Kelemahan yang tidak diurus akan menjadi sebuah kejahatan yang serius. Saya ulangi lagi, kelemahan yang tidak diurus itu akan menjadi sebuah kejahatan yang serius di hidup kita. Mari kita bersama-sama lihat. Hal-hal yang kecil jangan dianggap remeh, karena itu akan bisa menghancurkan kehidupan Anda juga kalau Anda tidak berhati-hati. Tapi sebaliknya ketika kita memperhatikan hal-hal sederhana dalam hidup kita, hal-hal kecil, bahkan mungkin itu kelemahan kita, waktu kita perhatikan baik-baik, saya percaya Anda akan menjadi orang-orang yang menang dalam kehidupan Anda. Amin. Amin. Jangan kompromi. Padahal yang sedikit pun jangan kompromi. Ya, karena itu bisa mengkamirkan semuanya. Saya pernah yang lalu cerita, saya suatu saat pernah makan sop merah rasa kecewa. Ya. Rasa kecewa itu artinya begini, saya suatu saat diundang kakak saya untuk makan sop merah di rumahnya. Ketika saya sampai di rumahnya, saya langsung diberikan satu mangkok sop merah. Ya, saya makan, begitu saya makan ternyata rasa sop merah itu kayak ada minyak gasnya itu waktu itu ya, rasa minyak gasnya. Saya bilang sama kakak saya, Ci, ini sop merahmu kok ada rasa minyak gasnya? Masa begitu, kata Ci saya. Lalu dicoba dimakan, waduh iya. Aduh, dia bilang ketetesan ini tadi. Aduh, ketetesan itu sedikit atau banyak? Sedikit. Tes sedikit, tapi yang sedikit itu bisa mengkamirkan tujuan daripada sop merah itu. Sop merah itu punya tujuan dimasak untuk dimakan dengan enak. Tapi gara-gara sesuatu yang kecil sedikit aja, satu tetes aja, itu bisa mempengaruhi adonan. Jadi nggak enak, rasanya rasa minyak gas. Sesuatu yang berubah hidupnya gara apa? Sesuatu yang kecil. Karena itu saudara, perhatikan hal kecil dalam hidupmu. Jangan meremehkan kelemahanmu. Kelemahan itu harus diurus. Sebab kalau tidak, itu akan menjadi sebuah kejahatan yang serius yang bisa menjatuhkan kehidupan Anda. Karena itu, ayo kita memperhatikan hal yang kecil. Jangan meremehkan sesuatu. Mulai dari awal, kalau Anda tahu ini berbahaya, please langsung di-cut.
Kalau Anda tahu ini adalah berbahaya, harus cepat diputus. Jangan dilanjutkan. Ah, nggak apa-apa, sedikit aja. Ini yang membuat kita itu akhirnya nanti jatuh di situ. Sebaliknya kalau sesuatu itu baik, sesuatu yang kecil itu baik, ayo perhatikan sungguh-sungguh. Nggak peduli Anda hari dipuji atau tidak, lakukan saja hal yang baik. Saya percaya dari situ juga datangnya promosi dalam kehidupan Anda. Amin. Jadi yang kedua, hal yang kecil itu akan mempengaruhi tujuan daripada kehidupan kita. Amin. Amin. Lalu yang berikutnya apa, saudara? Ya. Kalau kita ini mulai memperhatikan yang kecil, maka dikatakan yang ketiga apa? Pertumbuhan bertahap dan apa? Ini yang penting, berkualitas. Pertumbuhan yang bertahap dan berkualitas. Itu artinya begini, karena kita itu terfokus memperhatikan hal-hal yang kecil. Kita menjadi orang yang terlatih. Kenapa dikatakan terlatih? Terlatih itu begini loh. Orang terlatih dikatakan terlatih itu artinya orang yang tertarik kepada sebuah proses daripada sekedar hasil. Memang hasil akan menjadi tujuan, tetapi orang itu mengikuti prosesnya. Nah, mengikuti proses itu yang membuat kita berkualitas. Amin. Banyak orang-orang yang kepingin instan, cepat, tidak mau melatih proses, maka hasilnya apa? Bisa mungkin jadi, tapi tidak punya kualitas. Tidak berkualitas maksudnya. Karena apa? Orang ini tidak pernah dilatih. Nah, setia kepada memperhatikan hal yang kecil itu akan menolong kita untuk bertahap bertumbuh. Bertahap bertumbuh. Mungkin bagi beberapa orang kelihatannya lambat, tetapi saudara, pertumbuhan yang diperhatikan pada hal yang kecil itu akan membentuk sebuah kualitas. Nah, kualitas itu yang membuat kita akan bertahan sampai selama-lamanya. Kualitas itu yang membuat kita ini menjadi orang yang dicari orang. Ya, baik dalam pekerjaan kita. Berkualitas itu yang membuat kita ini akan dipromosikan. Kelihatannya lambat, tetapi kita ini bertahan sampai lama. Daripada kita terburu-buru lalu kita meremehkan hal kecil, yang penting jadi dulu, yang penting jadi dulu. Akhirnya kualitasnya tidak bagus. Maka Anda akan dihindari orang. Maka Anda akan dijauhi orang. Karena apa? Kualitasnya tidak baik. Apapun pekerjaan Anda. Karena itu saudara, perhatikan hal yang kecil demi, sekalipun ini pertumbuhannya bertahap, tapi demi sebuah kualitas. Waktu Anda mulai memperhatikan hal yang kecil, Anda sedang menaruh sebuah kualitas lebih lagi dalam hidup Anda. Waktu kita memperhatikan hal yang kecil, kita sedang bertumbuh dalam kualitas hidup kita. Dan itu yang terus kita lakukan. Itu yang kita lakukan. Ya. Sehingga kualitas kita ini semakin bertumbuh, apalagi dalam hal yang rohani. Ya, perhatikan hal yang sederhana. Hal yang kecil dalam kehidupan Anda. Lalu, saya percaya kualitas itu akan terus ditambahkan. Sehingga kekristenan kita, pertumbuhan hidup kita bukan biasa-biasa saja. Tapi Anda adalah orang yang punya kualitas dalam hidupmu. Karena apa? Karena kita memperhatikan hal-hal yang kecil dalam hidup kita dengan baik. Sehingga dari situlah, dari hal yang kecil inilah kita mengalami pertumbuhan. Amin. Karena itu biar pagi hari ini kita mau belajar 3 hal ini di dalam kehidupan kita semua. Bahwa kita ini harus memperhatikan hal yang kecil. Memperhatikan hal kecil. Prinsipnya ada 3. Yang pertama apa? Jangan meremehkan hal yang kecil. Karena justru hal yang kecil itulah Anda akan melihat bagaimana Tuhan akan percayakan sesuatu yang lebih besar. Amin. Lalu yang kedua, hal yang kecil itu mempengaruhi tujuan hidup kita. Ingat ya tadi dikatakan ragi itu mengamirkan adonan. Dan ragi sedikit saja mengamirkan. Yang kecil itu bisa mempengaruhi kehidupan Anda. Baik itu sesuatu yang baik atau malah sebaliknya menghancurkan. Ya. Perhatikan hidup karena itu sesuatu yang akan mempengaruhi tujuan hidup Anda. Lalu yang ketiga adalah demi sebuah pertumbuhan yang bertahap dan kualitas yang dibangun dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya kalau kita mulai belajar pagi ini seperti apa yang Yesus katakan, ya, perumpamaan tentang biji sesawi. Biji itu yang memang paling kecil. Mungkin gak ada artinya. Saya pernah melihat biji itu mungkin lebih kecil dari tai lalat yang ada di sekujur tubuh kita mungkin. Kecil banget. Ya,
Tapi benih yang kecil itu ketika dia bertumbuh, dia akan menjadi pohon yang paling besar. Bahkan burung pun bisa bertengger di situ. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Yesus mengingatkan kita. Selama Anda dipercayakan sesuatu, mungkin itu sesuatu yang kecil, kerjakanlah dengan setia. Kerjakanlah dengan hatimu. Baik dalam pelayanan atau pekerjaan Anda sehari-hari. Jangan remehkan itu, sebab sebentar lagi biji sesawi itu akan bertumbuh. Menjadi besar, bahkan burung bisa bertengger di sana. Perhatikan itu karena itu akan mempengaruhi jalan hidupmu nantinya. Perhatikan itu karena itu yang akan membentuk kualitas hidupmu. Amin, saudara. Amin. Ayo kita sama-sama hari ini hidup dengan firman Allah. Apapun kepercayaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Anda sebagai sebuah tanggung jawab. Mungkin kepercayaan itu adalah kepercayaan yang mungkin tidak terlalu masuk hitungan orang-orang lain. Tapi selama itu dipertanggungjawabkan kepadamu, maka lakukanlah dengan setia. Tuhan yang memperhatikan hidupmu. Tuhan yang akan mempercayakan perkara yang lebih besar lagi dari hal yang kecil yang Anda lakukan dengan setia. Amin. Amin. Oke, mari kita akan berdoa. Saya mau berdoa buat saudara hari-hari ini. Orang-orang yang mungkin saudara lagi mengalami sebuah pergumulan doa. Anda bisa tulis pergumulan doa Anda di live chat yang telah dibuka. Nanti saya akan berdoa. Tapi sementara saya mau berdoa buat saudara yang hari ini lagi merintis sesuatu. Saudara lagi merintis sebuah pekerjaan, merintis rumah tangga atau apa saja. Hal yang kecil, hal yang sederhana sedang Anda lakukan. Ya, mungkin ada beberapa orang sudah hampir nggak tahan karena Anda mungkin Anda sempat dihina. Mungkin Anda sempat tidak terlalu dipedulikan oleh karena itu sehingga hatimu menjadi ciut, hatimu menjadi merasa kok aku ini tidak berarti dan lain sebagainya. Dengar saya baik-baik. Selama itu dipercayakan kepadamu. Bahkan maaf ya, ada orang-orang, saya telah bertemu dengan orang-orang yang awal pekerjaannya adalah sebagai seorang cleaning service. Tapi karena dia melakukannya dengan bagus. Dia melakukan pekerjaan itu dengan baik. Pekerjaan dengan baik. Tiba-tiba Tuhan angkat hidupnya. Ya, menjadi seorang yang lebih besar. Seperti yang lalu saya juga seorang tukang parkir sekalipun. Jangan anggap remeh pekerjaan itu. Selama itu dipertanggungjawabkan, lakukan dengan baik. Tuhan itu melihatnya. Apalagi ketika Anda melakukannya dengan takut akan Tuhan, maka promosi itu datang daripada Tuhan. Seorang tukang parkir yang pernah datang kepada saya menceritakan bagaimana Tuhan itu ajaib. Ya, dia lakukan perkara yang kecil itu dengan sederhana, dengan baik sekalipun itu sederhana. Tapi tiba-tiba Tuhan angkat dia, hari ini dia menjadi seorang manajer sebuah perusahaan besar di Jawa Timur. Wow, siapa sangka saudara? Siapa sangka? Dari orang-orang yang sederhana. Tuhan tuh angkat menjadi orang-orang besar dalam tangan Tuhan. Dan ketika menjadi besar pun tidak pernah lupa. Karena orang ini adalah orang yang menjaga ketulusan hatinya. Telah dilatih untuk menjadi orang yang rendah hati. Amin. Amin. Kalau Anda adalah orang-orang yang hari ini dalam pergumulan seperti itu, saya mau berdoa buat Anda pagi ini. Biar kasih karunia Allah, biar kekuatan Tuhan ada padamu. Sehingga Anda tetap kedapatan menjadi orang yang setia, jujur, bertanggung jawab. Ya, saya percaya dari situ Tuhan pasti memberkati Anda. Amin. Kalau Anda adalah orangnya, pagi ini saya mau berdoa ya buat Anda semua. Sebelum saya doakan semua permohonan doa yang sudah masuk, saya doakan Anda dulu. Mari kita angkat tangan. Kalau Anda adalah orangnya, angkat tanganmu, saya mau berdoa. Tuhan, hamba berdoa sekarang untuk setiap tangan-tangan yang terangkat. Pagi ini aku berdoa ketika setiap orang boleh mengerjakan sesuatu yang kecil, yang mungkin tidak terlalu dianggap oleh orang, sesuatu yang sederhana. Tetapi kalau kami melakukannya dengan baik, saya percaya kami sedang mengerjakan satu biji sesawi yang paling kecil mungkin. Yang mungkin tidak bisa dilihat orang. Tetapi ketika nanti itu sesuatu itu kita kerjakan dan kami kerjakan dengan baik dan bertumbuh, maka kata Alkitab biji sesawi itu akan bertumbuh menjadi pohon yang paling besar. Bahkan burung pun bisa bertengger di sana. Sesuatu yang ajaib yang tidak pernah diduga. Dari biji sesawi yang paling kecil tiba-tiba menjadi pohon yang besar. Demikianlah setiap kami yang hari ini. Ya Tuhan mengerjakan sesuatu yang sederhana menurut pandangan orang. Tapi kalau kami mau terus mengerjakan dengan kesetiaan, kejujuran, tanggung jawab. Maka Tuhan yang mempromosikan hidup
kami semua. Karena itu hamba berdoa, Tuhan berikan kekuatan yang baru, semangat untuk kami terus mengerjakan dengan baik. Ya, nanti pada saatnya Tuhan pasti mempromosikan hidup kami. Karena itu sementara kami menunggu itu, kami berada di sebuah tanggung jawab itu. Biar nilai-nilai kejujuran, ketulusan, tanggung jawab, kesetiaan itu ada pada kami di dalam nama Yesus. Sehingga kami tidak goyah oleh apapun tantangan yang kami hadapi. Untuk mencetak sebuah pribadi Kristus dalam kehidupan kami. Nanti ketika kami diberkati, kami pun tetap menyadari bahwa semua karena Tuhan. Ketulusan hati yang seperti ini yang Tuhan sedang bangun dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena itu kami tidak mau kendor. Kami tidak mau menjadi lunak. Kami tetap bersemangat. Kami tetap mengerjakan yang terbaik. Kami tetap mengerjakan dari hal yang sederhana ini. Dan Tuhan Engkau yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Nah sekarang saya mau berdoa untuk semua pokok-pokok doa yang sudah masuk. Sudah cukup banyak. Ya, saya mau menumpangkan tangan di tablet ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus, ini secara simbolis, tapi saya percaya saudara, dimanapun Anda berada, apapun pergumulanmu, sampai hari ini Tuhan masih menjawab doa Anda. Amin. Nah mari kita akan angkat tangan kita semua, kita bantu, kita doa, kita selhati mendoakan saudara-saudara kita yang dalam pergumulan. Aku berdoa untuk orang-orang yang sakit hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, orang yang kena stroke. Oh, aku berdoa di dalam nama Yesus, penyumbatan pada bagian-bagian tertentu. Aku berkata sekarang di dalam nama Yesus menjadi normal. Dalam nama Yesus menjadi normal. Aku berkata sekarang setiap bagian-bagian tubuh yang tidak bisa digerakkan oleh karena stroke ini, aku berkata sekarang dalam nama Yesus menjadi normal. Kuat kembali dalam nama Yesus. Ada berdoa juga untuk saudara yang ada yang saudara yang sakit penyumbatan di otaknya. Aku berdoa sekarang Tuhan dibukakan di dalam nama Yesus sehingga semua ini menjadi normal oleh karena kasih-Mu. Hamba percaya Tuhan, Engkau Allah yang masih melakukan mujizat sampai hari ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus juga berdoa untuk orang yang hari ini terganggu sakit pada bagian ginjalnya. Tuhan, Kau pulihkan. Engkau lakukan sesuatu yang besar terjadi atas ginjal orang ini. Bahkan terjadi penciptaan baru sehingga ginjal yang baru boleh ada. Sehingga orang ini boleh mengalami kesembuhan. Dalam nama Yesus fungsi ginjal bisa berlaku kembali. Oh, aku berkata sekarang dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menolong kami ya Tuhan dengan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus berdoa juga untuk sakit-sakit yang lain, sakit pada bagian tenggorokan, hidung, telinga juga berdoa untuk bagian paru-paru, jantung, usus. Oh, aku berkata dalam nama Yesus melepaskan kesembuhan atas penyakit ini. Bagian tulang juga aku berkata dalam nama Yesus disembuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Aku berdoa untuk pemulihan keluarga. Aku berdoa untuk komunikasi suami istri dan anak-anak. Tuhan pulihkan sehingga keluarga yang harmonis boleh terbentuk kembali karena oleh anak anggur baru Tuhan telah letakkan pada keluarga demi keluarga ini. Aku melepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Juga untuk orang-orang yang hari ini mengalami kesulitan dalam keuangan Tuhan. Engkau yang memelihara mereka. Engkau yang berkati mereka. Jauhkan dari hati yang jahat hari ini. Tidak dengan korupsi. Karena kebutuhan kami mau korupsi. Nono dijauhkan itu. Kami tetap setia pada pekerjaan kami. Maka kami percaya berkat-Mu dicurahkan. Sehingga keuangan yang berkurang ini tidak boleh menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Aku berdoa sekarang kuatkan hati kami ya Tuhan. Orang-orang yang terlibat hutang hari ini dalam nama Yesus. Biar mengalami sebuah pemulihan. Setiap hutang ini boleh lunas oleh karena Engkau Allah yang besar. Allah yang mengasihi hidupnya mereka Tuhan. Aku berkata sekarang dalam nama Yesus dengan cara Tuhan. Setiap hutang ini bisa dilunasi. Dalam nama Yesus. Orang yang memberikan pekerjaan juga aku berdoa. Terjadi penerobosan dalam pekerjaan. Oh, aku berkata sekarang dalam nama Yesus dibukakan segala tutup yang berusaha untuk menghambat berkat anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, orang yang kehilangan pekerjaan juga Tuhan berkati dengan pekerjaan yang baru. Dalam nama Yesus, aku menyerahkan semua kehidupan seluruh umat-Mu dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, hari ini aku berkata, ada banyak pokok-pokok doa yang mungkin belum bisa disebut, tapi aku berkata dalam nama Yesus, semuanya Tuhan Kau yang menjawab dengan cara Tuhan. Sehingga setiap kami boleh terus tahu bahwa Tuhan Kau terlibat dalam kehidupan kami. Dan memimpin kami, menuntun kami. Menuju pada kehidupan yang kekal oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa melepaskan berkat
buat semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita percaya hari ini saudara bahwa Tuhan terus memberkati kita, menolong kita dengan berkat yang melimpah. Jangan lelah, tetap semangat. Amin. Nah, untuk itu mari kita angkat tangan kita terima doa berkat pagi ini. Dalam nama Yesus, terimalah berkat daripada Allah atas kehidupan saudara yang membawa pada kemenangan oleh karena Kristus yang terus mengasihimu. Ya, di dalam segala karena itu tetaplah setia dalam perkara kecil. Tuhan akan berikan kepada Anda perkara yang besar. Oleh karena Tuhan ingin memberkatimu. Terimalah berkat Tuhan sepanjang hari ini. Hidupmu penuh dengan sukacita, kemenangan dengan cara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, yang diberkati. Tuhan katakan sama-sama. Amin. Amin. Wow, senang sekali untuk terus menyampaikan firman Tuhan buat Anda semua. Ya, tetap semangat untuk mengikuti kerunungan firman-Mu tiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis jam 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau jam 7 pagi ya untuk waktu Indonesia bagian Tengah. Ya, di daerah Kalimantan dan sekitarnya ada yang Wita juga. Tetap ikuti dengan semangat di IG Live Yudi Kusmanto. Ya, saya percaya kita semua diberkati, termasuk saya juga diberkati. Kita terus bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, sampai jumpa untuk minggu depan, saudara. Kita akan mulai lagi hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Tuhan memberkati kita, tetap semangat. Bye-bye.